Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Bapak Mahrib di pelajaran IPA kelas 8, materi ke-13, Selasa 10 November 2020 ya. Bab 4 masih tentang struktur dan fungsi tumbuhan serta permanfaatannya dalam teknologi. Sekarang bagian C adalah teknologi yang terinspirasi dari struktur tumbuhan ya. Jadi ada teknologi-teknologi tertentu yang diinspirasi, diambil contohnya itu dari tumbuhan. Apa saja? Yang pertama adalah teknik pemasangan batu bata. Kalau kalian memahami atau melihat cara bagaimana pemasangan batu bata disusun itu berjikjak. Artinya garis itu, antara satu garis itu ditumpuk tidak rata. Jadi disilang-silang-silang. Nah, jaringan epidermis merupakan jaringan yang mengilhami dalam teknik pemasangan batu bata dalam proses pembuatan rumah atau bangunan ya. Jaringan epidermis berbentuk seperti balok, tersusun rapat dan tidak melingkar ruang antar sel. Nah, sama seperti bangunan-bangunan itu, dinding temboknya itu tersusun dari tembok bata-bata yang tersusun dan susunannya rapat seperti itu ya. Itu adalah teknik pemasangan batu bata diambil dari jaringan pada tumbuhan, yaitu jaringan epidermis. Yang kedua, teknik fondasi cakar ayam. Nah, untuk bangunan-bangunan tinggi itu, agar bangunannya tidak goyang, ya, agar kuat fondasi bawahnya itu digunakan cakar ayam. Nah, cakar ayam ini ditemukan oleh Profesor Sediatmo, ya, pada tahun 1961. Nah, dia ini bagaimana sih bisa mendapatkan hal seperti itu? Suatu ketika dia berjalan-jalan, ya, jalan ke tepi pantai dan tidak sengaja dia melihat ada pohon niur, pohon kelapa. Pohon kelapa itu ditiup angin goyang, goyang, goyang. Tetapi karena dia memiliki akar serabut yang menempel pada tanah, pada pasir pantai, walaupun pasir pantainya labil, tanahnya tidak tetap gitu, dia tetap kuat, tertiup angin, goyang-goyang. Nah, dari sinilah Profesor Sediatmo ini mengadopsi akar niur atau kelapa ini untuk menciptakan fondasi serabut pipa beton untuk gedung-gedung besar, baik gedung-gedung cakar langit yang tinggi ataupun gedung-gedung rumah biasa. Itu bisa menggunakan cakar ayam atau untuk rumah-rumah bertingkat. Ya, itulah teknik fondasi cakar ayam. Yang ketiga, teknik panel listrik tenaga surya. Ya, teknik ini ya yang diambil dari prinsip organ tumbuhan meniru cara kerja daun. Ya, daun yang memanfaatkan cahaya matahari untuk menghasilkan energi dalam proses fotosintesis. Nah, panel listrik tenaga surya ini memiliki bagian yang disebut voltaik. Foto itu cahaya, volta itu volt aliran listrik ya, volt tegangan listrik. Ya, itu alat biasanya. Jadi voltaik ya. Ini mampu mengubah cara langsung energi cahaya menjadi energi listrik. Nah, cara alat kerja ini mirip dengan jaringan mesofil pada daun. Mesofil itu ada mesofil palisade dan ada mesofil bunga karang. Nah, jaringan ini mampu menyimpan cahaya matahari dan diubah langsung menjadi energi listrik. Nah, ini biasanya ya, teknik panel listrik ini adanya di pinggir-pinggir jalan, lampu penerangan jalan ya, yang tenaganya itu diambil dari tenaga matahari, tidak menggunakan listrik PLN seperti itu ya. Yang keempat, teknik pembuatan air mancur dan sumur bor. Teknik ini terinspirasi dari jaringan kapiler pada tumbuhan yaitu silem, di mana silem mampu mengangkut air dari dalam tanah ke atas. Nah, melalui proses inilah ilmuwan menemukan bagaimana cara mengangkat air. Nah, digunakanlah teknik pembuatan air mancur dan sumur bor dari sistem pengangkutan yang dilakukan oleh silem tersebut. Ya, jadi di sini ada dua macam gaya tarik menarik. Yang pertama ada adhesi, yaitu gaya tarik menarik antara molekul jenis, artinya gaya tarik antara air dengan air, dan ada gaya tarik menarik antara molekul dan benda lain. Misalkan gaya tarik menarik antara gelas dan air, pipa dengan air. Nah, itu disebut dengan kohesi. Ya, seperti itu. Yang lima, teknik sensor cahaya. Teknik sensor cahaya ini digunakan pada lampu penerangan jalan yang dilengkapi dengan fotoresistor atau LRD, light dependent resistor, dan saklar pengatur on off otomatis. Teknik ini terinspirasi dari tanaman kaktus ya. Tanaman kaktus memiliki stomata yang dapat membuka dan menutup pada malam hari ya, dan siang hari dia menutup agar penguapan tidak terjadi pada siang hari. Nah, sebagaimana fotoreseptor yang ada pada tanaman kaktus, fotoresistor ini ya sangat peka terhadap cahaya. Fotoresistor ini mampu mendeteksi keberadaan cahaya di sekitar kita.
Sehingga apabila cahayanya redup dan mulai gelap, maka lampu akan menyala, dan ketika pagi terbit, matahari sudah mulai terang, maka lampu akan mati. Nah, itu adalah dari pemanfaatan fotoresistor pada lampu penerangan jalan yang diadopsi dari tanaman kaktus ya, tanaman kaktus. Ya, ini termasuk teknik sensor cahaya. Oke, yang keenam adalah teknik lapisan pelindung atau pengkilap. Teknik lapisan pelindung atau pengkilap ini digunakan pada gedung pencakar langit ya. Gedung pencakar langit ini memiliki beberapa masalah bagi arsitektur bangunan, terutama pada saat bagaimana ketika gedung-gedung pencakar langit yang tinggi ini kotor. Bagaimana cara membersihkannya? Nah, dari sinilah ya para ilmuwan ini, pada arsitektur bangunan terutama, akhirnya menemukan teknik lotus. Lotus ini adalah bunga lotus atau bunga seroja yang terinspirasi dari tanaman seroja. Tanaman seroja memiliki lapisan lilin pada permukaan daunnya, sehingga kita daun itu terkena air, maka air otomatis akan turun. Ya, sama seperti pohon talas, ketika air ada di dalam talas dia akan turun. Nah, seperti itu. Dengan lapisan lilin ini, gedung tinggi mampu membersihkan permukaannya sendiri saat hujan. Jadi ketika hujan, terkena hujan, dia akan membersihkan lantai, membersihkan bagian luarnya, dindingnya dengan air tersebut secara otomatis, karena adanya lapisan lilin pada dinding permukaan bangunan tersebut. Yang ketujuh, teknik pemurnian air ini diambil dari tanaman eceng gondok yang berada di danau-danau atau di sungai-sungai, di mana tanaman eceng gondok ini memiliki serabut yang banyak akarnya dan lebat serta padat. Akar eceng gondok ini mampu menyerap partikel-partikel yang terlalu di dalam air. Hal inilah yang membuat perairan yang ditumbuhi tanaman eceng gondok umumnya airnya jernih dan bersih. Ya, akar tanaman eceng gondok ini memiliki saluran-saluran kecil yang disebut dengan aquaporin. Aquaporin ini adalah jaringan saluran kecil di mana hanya bisa dilewati oleh air. Ya, dan partikel-partikel lain tidak mampu masuk ke dalam jaringan aquaporin tersebut. Nah, dari inilah ilmuwan-ilmuwan mengembangkan teknologi pemurnian air dengan teknologi air yang kotor dapat disaring sehingga memperoleh air bersih yang aman untuk dikonsumsi. Nah, teknik pemurnian air ini diambil dari tanaman eceng gondok. Gitu ya. Terus selanjutnya adalah setelah kita lihat dari 7 proses ini adalah beberapa proses yang diambil dari tanaman ya. Tanaman nanti juga ada yang digunakan untuk hal-hal lain seperti pertanian dan macam-macam itu ya. Ini materi ke-13 Selasa 10 November 2020. Jadi bab terakhir bab 4 C ini adalah bagian terakhir dari bab 4 ya. Teknologi yang terinspirasi dari struktur tanaman ini adalah bab bagian C terakhir dari bab 4. Itu ya. Kita ulangi lagi tadi. Teknik-tekniknya antara lain teknik pemasangan batu bata yang diambil dari jaringan epidermis, sisanya teknik fondasi cakar ayam yang diambil dari modifikasi akar tanaman liur. 3. Teknik panel listrik tenaga surya yang diambil dari tanaman dari tanaman jaringan pada daun mesofil daun ya, jaringan palisade dan jaringan bunga karang. 4. Teknik pembuatan air mancur dan sumur bor yang mengadopsi dari cara kerja sistem kalkuler pada silem yang mampu mengangkut air dan mineral dari akar ke daun. Itu. Terus yang kelima, teknik sensor cahaya. Ini terinspirasi dari tanaman kaktus yang stomatanya ini mampu membuka pada malam hari dan menutup pada siang hari untuk mengurangi penguapan, dan diambil contohnya ini oleh fotoresistor untuk mendeteksi keberadaan cahaya. Jadi saat cahaya gelap dia nyala dan cahaya terang lampunya mati. Seperti itu. Yang 6, teknik lapis pelindung dan pengilap. Ya, ini diambil dari tanaman seroja yang memiliki lapisan lilin dan digunakan oleh gedung-gedung pencakar langit, gedung-gedung tinggi ya. Yang 7, teknik pemurnian air diambil dari tanaman eceng gondok yang mempunyai jaringan yang namanya aquaporin ya. Jaringan atau saluran kecil yang disebut aquaporin yang mampu menyerap partikel air dan tidak mampu partikel-partikel lain itu masuk ke dalam jaringan tersebut. Sehingga teknologi air ini dapat disaring
diadopsi dan dapat membersihkan air kotor menjadi air yang bersih dan aman dikonsumsi untuk kita. Itu untuk bab 4. Selesai untuk bab 4, kita masuk ke bab 5. Masuk ke bab 5, materi ke-14. Ya, materi ke-14. Ya. Masih hari Selasa tanggal 10 November 2020, ilmu pengetahuan alam kelas 8 bab 5, sistem pencernaan pada manusia. Ya, kita sebagai manusia ini memiliki pencernaan atau sistem pencernaan ya. Ya, sebelum kita masuk kepada sistem pencernaan, apa saja yang ada pada manusia, sistem pencernaannya, kita pelajari terlebih dahulu bagian A, yaitu zat-zat makanan yang diperlukan oleh tubuh. Apa saja sih ya? Tubuh memerlukan makanan yang bergizi. Ya, terutama gizinya lengkap. Oleh karena itu, pilihlah makanan yang mengandung nutrisi yang tepat agar dapat membantu kegiatan aktivitas sehari-hari. Dengan nutrisi yang baik, maka segala aktivitas akan berjalan dengan baik. Oke. Selain itu, dengan memakan makanan yang bergizi, sehat, dan terhindar dari makanan yang terkontaminasi segala macam bakteri dan penyakit, akan menghindari kita dari penyakit, terutama di saat COVID-19 ini kita perlu daya tahan tubuh yang kuat. Oke. Zat-zat makanan yang diperlukan tubuh. Nah, yang pertama ini adalah satu jenis nutrisi. Nutrisi apa saja yang dibutuhkan oleh tubuh? Yang pertama adalah karbohidrat. Karbohidrat ini ya ada 3 macam, yaitu gula, pati, amilum. Ya, gula, pati, amilum, dan serat. Itu adalah karbohidrat. Nah, karbohidrat ini dalam 1 gramnya menghasilkan 44,1 kilokalori. Sekali lagi, karbohidrat ini dalam 1 gramnya dapat menghasilkan 4,1 kilokalori. Jadi kalau kamu makan 100 gram atau 200 gram nasi, ya itu tinggal dikalikan 4,1. Jika kamu makan 100 gram, berarti bisa menghasilkan 41 atau 410 kilokalori. Seperti itu ya. Nah, di sini ya jenis karbohidrat yang pertama ada gula, pati, amilum, dan serat. Gula merupakan karbohidrat sederhana yang dapat ditemukan pada buah-buahan dan madu, sedangkan amilum dan serat merupakan karbohidrat kompleks. Amilum dapat ditemukan pada kentang, nasi, dan jagung, adapun serat dapat ditemukan pada dinding sel tumbuhan. Makanan yang banyak mengandung serat antara lain roti gandum atau sereal, sayuran, dan buah-buahan. Serat dapat dicerna tubuh dan serat tidak dapat dicerna tubuh dan dikeluarkan kembali bersama feses atau kotoran pada saat kita buang air besar. Apa sih fungsi dari karbohidrat ini? Yang pertama adalah sumber energi, mengatur proses metabolisme tubuh, dan menjaga keseimbangan asam dan basa. Yang ketiga, membantu proses penyerapan kalsium. Yang keempat, menjaga terjadinya konstipasi atau sembelit. Yang lima, sebagai bahan pembentuk struktur sel, jaringan, dan organ tubuh. Jadi organ tubuh, sel-sel kita yang rusak tiap harinya ini, itu akan dapat diperbaiki, akan dapat diganti sel yang rusak tersebut apabila kita makan dan kita mengkonsumsi zat-zat yang bergizi, terutama karbohidrat. Ya, jadi apabila ada sel yang rusak, jaringan dan organ tubuh yang rusak, ya otomatis akan diperbarui, akan direnovasi lah istilahnya oleh makanan yang kita makan, terutama karbohidrat. Itu yang A. Yang B adalah protein. Dalam 1 gram protein menghasilkan 4,1 kilokalori. Dia sama dengan karbohidrat. 1 gram protein menghasilkan 4,1 kilokalori. Protein merupakan senyawa organik yang mengandung molekul karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, dan kadang-kadang mengandung sulfur serta fosfat. Berdasarkan sumbernya, protein dibagi dua, yaitu protein hewani dan protein nabati. Seperti itu ya. Protein nabati didapat dari berbagai jenis makanan, kacang-kacangan ya, kacang tanah, kacang polong, kacang kedelai, dan lain-lain. Protein hewani dapat dari daging kambing, ayam, dan segala macamnya daging ya, terutama yang halal lagi baik ya. Bisa ikan, susu, dan telur, itu adalah sumber protein hewani. Lagi protein ini dihasilkan dari protein dibagi dua, yaitu protein nabati yang dihasilkan dari kacang-kacang dan protein hewani yang dia dapat dari daging, ikan, susu, dan telur. Ya, seperti itu. Nah, yang bagian C adalah lemak. Ya. Lemak atau lipid ini ya
juga dihasilkan dari tumbuh-tumbuhan dan hewan. Ada lemak nabati dan lemak hewani, gitu ya. Sama tadi lemak nabati dihasilkan oleh kacang-kacang seperti kedelai dan lain-lain, dan lemak hewani itu dihasilkan dari daging, susu, telur, dan ikan, gitu ya. Ada lemak. Yang dia adalah vitamin. Vitamin itu ada beberapa macam. Ada vitamin A, B, C, D, E, dan vitamin E serta vitamin K ya. ADEK ya. ADEK itu adalah vitamin ya. Bentar. Ada vitamin yang larut dalam air itu adalah vitamin A, D, E, K. Sedangkan vitamin yang larut dalam air adalah vitamin B dan C. Khusus vitamin D dapat disintesis dalam tubuh ketika kulit terkena sinar matahari, gitu ya. Itu vitamin. Nah, terus yang E adalah mineral. Ya, mineral merupakan bahan-bahan anorganik. Ya, mineral ini antara lain seperti zat besi dan lain-lain yang dibutuhkan oleh tubuh. Nah, antara lain mineral itu adalah natrium, kalium, kalsium, magnesium, zat besi Fe, yodium, fosfor, dan seng. Seperti itu ya. Itu adalah jenis-jenis mineral. Nah, bagian yang terakhir dari ya zat atau nutrisi yang dibutuhkan tubuh yang paling utama adalah air. Tubuh kita ini terdiri dari 72% adalah air. Tubuh kita ini 72% adalah air. Ya. Nah, kita membutuhkan kurang lebih plus minus 2,5 liter air sehari untuk minum. Itu agar tubuh kita tidak kekurangan cairan, seperti itu. Ya. Oke. Nanti ya pada bab 5 lanjutannya itu tentang kebutuhan kalori. Nanti kita akan bahas tentang kalori. Nah, bagaimana agar tubuh kita tetap sehat? Hendaklah kita memilihkan makanan-makanan yang sehat dan alami. 2, hindari mengkonsumsi makanan instan berlebihan. Yang ketiga, susunlah menu makanan secara bervariasi. Artinya tidak terus-menerus makannya itu sama, ya, kecuali hal-hal tertentu yang memungkinkan kita tidak bisa makan macam-macam ya. Yang 4 adalah gunakan suplemen mineral dan vitamin secukupnya. Makanlah secara teratur secukupnya, mengurangi konsumsi makanan yang tinggi gula dan lemak untuk menghindari lemak itu kegemukan dan gula itu menghindari gula darah ya. 7, mengonsumsi makanan yang mengandung serat tinggi agar kotoran atau makanan yang kita cerna itu dapat keluar dengan baik dengan bantuan serat. Nah, inilah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Nanti kita sambung lagi pada materi ke-15 tentang kebutuhan kalori masih di bab 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.